Di Pekanbaru Riau misalnya, sampah berserakan mulai di jalan protokol hingga permukiman. Sehari usai Hari Raya Idul Fitri, pusat grosir mainan dan pernak-pernik di Pasar ASMK, Tambora, Jakarta Barat ramai dikunjungi para pembeli. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 Jam. Tumpukan sampah kerap menghantui pada masa libur Lebaran. Di Pekanbaru Riau misalnya, sampah berserakan mulai di jalan protokol hingga permukiman. Pada hari kedua Idul Fitri terlihat sejumlah sampah yang dibuang oleh warga di pinggir jalan kian bertambah. Limbah rumah tangga yang menumpuk ini mulai menimbulkan bau tak sedap dan mengganggu pengguna jalan. Sampah tersebut berceceran di banyak tempat, mulai dari jalan protokol hingga permukiman. Hingga Minggu, sampah yang menumpuk di pinggir jalan itu belum disingkirkan oleh pemerintah Kota Pekanbaru. Minggu siang, suasana Pasar ASMK Tambora, Jakarta Barat ramai didatangi pembeli. Kebanyakan dari mereka memadati lapak-lapak pedagang mainan yang menjajakan dagangannya di pinggir jalan. Salah satu pembeli mengaku sengaja membeli mainan anak-anaknya di sini karena harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan tempat lain. Mainan anak-anak yang ditawarkan di kawasan ini harganya bervariasi mulai dari Rp35.000 hingga ratusan ribu rupiah. Di sela-sela kunjungannya ke Labuan Bajo, Presiden Joko Widodo bersama keluarga mengunjungi spot destinasi wisata Gua Batu Cermin di Kabupaten Manggarai Barat, NTT pada Minggu siang. Tak ketinggalan, Jokowi bersama keluarga juga menyempatkan diri berbincang dengan para pelaku UMKM dan membeli sejumlah produk UMKM milik warga Labuan Bajo tersebut. Selama di Labuan Bajo, Presiden Jokowi juga diagendakan akan mengecek kesiapan menjelang gelaran KTT ASEAN Summit bulan Mei mendatang. Tim Liputan, CNN Indonesia. Pemerintah memprediksi 123 juta orang melakukan mudik sejak cuti bersama. Pemudik sudah memadati semua jalur transportasi, tak terkecuali transportasi bus. Ya, koresponden CNN Indonesia Indrayani Laksmi akan mengikuti langsung proses mudik dari Jakarta menuju ke Lampung menggunakan bus. Dan perjalanan ini dilakukan pada H-5 Lebaran. Langsung saja kita simak kisahnya berikut ini. Bandar Jaya, Provinsi Lampung. Bisnya udah di depan, warna merah ini. Sekarang kita coba ke dalam. Putri, silakan duluan. Satu persatu penumpang mulai mengisi kursi bus AC ekonomi berkapasitas 32 ini. Armada ini melayani masyarakat ke berbagai daerah di Provinsi Lampung. Sri Astuti adalah salah seorang pemudik asal Gedung Meneng, Tulang Bawang. Bersama dengan suaminya Fatih, Tuti memilih mudik dengan bus umum untuk sampai ke kampung halamannya. Bus mulai meninggalkan terminal Kampung Rambutan menuju ke Pelabuhan Merak, Banten. Dari Jakarta hingga di akhir tujuan bus Tuti, Bandar Jaya, jarak tempuhnya 287 km. Tuti begitu antusias melakukan mudik kali ini. Pasalnya, perempuan yang bekerja di Singapura ini amat merindukan anak, orang tua, dan adiknya di kampung halaman. Buat saya mudik tahun ini tuh sangat terkesan karena 4 tahun saya nggak pulang kampung. Menikmati udara segar sebentar nih di sini nih. Tadi kalau kita melihat perjalanan dari start awal itu dari terminal Kampung Rambutan itu sekitar jam setengah 1 siang. Dan sekarang waktu sudah menunjukkan jam 6, artinya memang sudah 5 jam perjalanan. Kita sampai di atas kapal feri. Dan sebentar lagi, sekitar 15 menitan lagi, itu kapal akan berlabuh di daratan Sumatera di Pelabuhan Bakauheni. Hari beranjak gelap. Namun perjalanan mudik ini belum usai. Bus yang kami tumpangi kembali menyusuri jalan tol Bakauheni terbanggi besar. Namun sebelum sampai di titik pemberhentian di Lampung Tengah, bus berhenti di beberapa titik untuk mendapatkan penumpang. Hampir 12 jam perjalanan mudik dilalui, akhirnya Tuti sampai di Lampung Tengah. Rasa lelah tentu tidak lagi terelakkan. Namun penantian lama Tuti akhirnya terbayar.
Raut haru dan bahagia terluapkan saat berjumpa dengan keluarga yang telah lama ia rindukan. Indrayani Laksmi, Wintri Hawadis, Lampung. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Usai jeda berikut, beragam informasi khusus akan kami sajikan untuk Anda di wilayah Jawa Barat dan Jawa Timur. Ya, dan bagi Anda di wilayah lainnya, simak informasi seputar objek wisata di lereng Gunung Semeru. Ada wisata alam Tirtosari yang menyuguhkan keindahan panorama alam dengan udara sejuk dan wahana foto bawah air. Laporan selengkapnya akan hadir di redaksi pagi sesaat lagi. Wherever you're going, whatever you're doing, stay healthy and stay happy. Drink UC 1000 vitamin with 1000 milligrams of vitamin C to help strengthen your immune system and keep you healthy. Healthy inside, fresh outside. Kebersamaan mempertemukan kita pada keluarga. Nyalakan kebersamaan bersama Telkomsel Siaga. Mendadak mudik pas lebaran sampai keringetan. Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni untuk bulan yang suci. Aqua dulu. Fresh and Natural Special Edition with BT21. Wanginya beda, yang bikin kamu lebih fresh. Wow, nempel terus wanginya. I love it. Ini Special Edition. Yuk beli sekarang. Fresh and Natural Special Edition with BT21. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Berhijab di tengah panas dan polusi, terasa lebih gerah. Baru, Soklim Pewangi Hijab. Teknologi anti gerah, bikin sejuk, wanginya long lasting. Soklim Pewangi Hijab, refreshing green. Baru. Semakin meriah, nabung baru Mega. Tingkatkan terus transaksi dan saldo tabunganmu. Gratis, transfer kemana aja. Realtime transaksinya. Dan 24 jam layanannya. Menangkan ratusan paket liburan ke Eropa, Amerika, dan Asia. Low Grand Price keliling dunia, bebas pilih destinasinya. Hanya di Meriah bareng Mega. Baju putih bersih tak menoda, tersirap harapan penuh doa. Opor ayam dan rendang telah terhidang, takbir sholawat pun berkumandang. Bersama Trans 7 meraih berkah, semangat berkarya jangan menyerah, menyambut lebaran yang meriah. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Hey Ma, ready to eat? Kalau Chef Arnold ahlinya masak. Dan cuma Mama Lemon mampu bersihkan 100 macam lemak dengan formula Extra Power Clean. Setetes saja 100 macam lemak, cepat bersih. Kesat! Bau amis hilang. Mama Lemon, cepat dan cepat bersihkan 100 macam lemak. Mendadak mudik pas lebaran sampai keringetan. Aqua dulu. Indahnya silaturahmi bikin haru. Tenangkan diri dan Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Rayakan hari yang suci dengan air yang murni, Aqua dulu.
mandi pakai sabun biasa, kuman kotorannya masih ada. Baru ProGuard Daily Purifying. Si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibacterial plus lawan 99,9% kuman bakteri. Kulit bersih maksimal dengan ProGuard Daily Purifying. Wingscare. Capek kurang ion? Stop! Tarik nafas, minum Isoplas Koko, baru seenak kelapa Thailand, plus 7 ion, menghidrasi sempurna, bikin badan fit kembali excellent. Isoplas Koko, baru excellent hydration dari Wingsfood. Cerasoft, shampoo dengan DGE Serum, kini hadir untuk hijabers. Cerasoft Serum Shampoo Hijab 3-in-1, baru. Dengan gabungan DGE Serum dan Micellar Technology, lebih cepat angkat minyak, kotoran, dan ketombe. Rambut jadi 3 kali lebih lembut, and I'm more confident. Cerasoft Serum Shampoo Hijab 3-in-1. Try and feel the difference. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le Mineral. Gentle Gem sekarang ada sasetnya. Beli 3 gratis 1. Bikin tangan lembut, bajunya juga lembut. Wanginya juga tahan lama. Gak perlu pewangi pelembut lagi. Gentle Gem, pelembut deterjen tumbuhan. Besti promo lebaran di Transmart dijamin pasti lebih murah. Roma Festive Treats 44.910, Marjan Squash 8.550, Diamond UHT 14.175, beras SPHP 5 kilo 47.250, Downy 700 mili 24.210. Ada yang lebih murah, kami ganti 2 kali selisihnya. Dapatkan juga diskon 10% setiap hari. Belanja menggunakan Alo Prime atau Bank Mega. Ya, bagi Anda yang sedang mudik ke Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, bisa menikmati objek wisata alam Tirtosari di lereng Gunung Semeru. Lokasi ini bisa menjadi salah satu alternatif untuk mengisi libur lebaran. Ya, sementara itu di Bali bukan hanya pantai yang dipilih oleh wisatawan, ada juga sungai yang disulap menjadi tempat wisata alternatif. Obyek wisata alam Tirtosari yang berada di Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Tak hanya menyuguhkan keindahan panorama alam dengan udara sejuk, tempat wisata yang berada di kaki Gunung Semeru ini juga menyuguhkan wahana kolam renang alami berair jernih dan wahana foto underwater. Selain bisa berfoto bersama ratusan ikan koi, pengunjung dapat menjadikan sejumlah ornamen yang disediakan pengelola di dasar kolam sebagai objek tambahan foto. Sangat menyenangkan, bisa foto-foto sama ikan. Banyak spot fotonya, yang suka foto-foto yakin pasti suka. Airnya gimana? Dingin, sejuk, Jernih ya? seger, jernih. Untuk menikmati lokasi wisata ini, pengunjung cukup membeli tiket masuk sebesar Rp10.000 dan bersuah foto underwater bersama ikan. Saat libur lebaran tiba, aliran Tukat atau Sungai Badung yang ada di Jalan Taman Pancing dan Pasar Bali berubah menjadi objek wisata baru. Di tempat ini, para pengunjung bisa menikmati berbagai aktivitas, diantaranya naik perahu. Sejumlah pengunjung mengaku tertarik mengunjungi tempat ini setelah melihat video yang memperlihatkan keseruan di media sosial. Ini dari FB, kemarin muncul di FB. Sudah makanya kesini jauh-jauh dari Tabanan saya. Biasanya sama keluarga aja nih? Iya. Jadi semuanya diajak naik perahu? Iya, untuk liburan aja sih. Anaknya pengen main ke sini. Hanya dengan membayar Rp10.000 per orang, pelancong bisa merasakan sensasi meluncur di atas aliran sungai. Tempat wisata alternatif ini dibuat secara tidak sengaja oleh sejumlah nelayan yang tidak bekerja akibat pandemi COVID-19. Tim Liputan CNN Indonesia. Ya,
Ya, di hari kedua Lebaran, Jalan Arteri Purwakarta, Bandung dipadati kendaraan menuju lokasi wisata. Polisi melakukan rekayasa arus dengan buka tutup di sejumlah titik. Sementara itu, jalur wisata ke Waduk Jatigede, Sumedang juga mengalami kepadatan, bahkan hingga antri sekitar 1 km. Di hari kedua Lebaran, Jalan Arteri Purwakarta Bandung dipadati kendaraan menuju lokasi wisata pada Minggu. Kepadatan terpantau di pertemuan Jalan Ahmad Yani dan Jalan Basuki Rahmat Purwakarta. Kendaraan mengular panjang menuju sejumlah lokasi wisata seperti Waduk Jatiluhur dan Taman Air Cikopar, Purwakarta. Guna mencegah kemacetan, polisi melakukan rekayasa lalu lintas dengan melakukan pengalihan jalur dan buka tutup secara situasional. Di sisi lain, petugas menghentikan sejumlah pengendara bandel yang nekat mengangkut penumpang menggunakan kendaraan mobil bak terbuka lantaran membahayakan dan rawan kecelakaan. Untuk kendaraan pickup yang membawa orang, yang membawa untuk wisata, orang yang membawa wisata, saya kira sudah diimbau secara keseluruhan. Barangkali dari sopirnya diimbau, kemudian penumpangnya yang ada di belakang diimbau. Sementara itu, jalur wisata Waduk Jatigede di kawasan pertigaan Warung Ketang, Kecamatan Situraja, Sumedang, Jawa Barat juga mengalami kepadatan, bahkan mengular hingga sejauh 1 km. Tak hanya warga lokal, kendaraan berplat nomor luar kota juga banyak terlihat melintas di jalur Sumedang Malang Blong Garut ini. Pihak kepolisian mengatakan kemacetan terjadi akibat banyaknya angkot yang menaik turunkan penumpang serta kendaraan yang memotong arah. Guna mencegah kemacetan lebih parah, polisi sendiri memberlakukan satu jalur bagi kendaraan yang masuk ataupun keluar Jatigede. Tim Liputan CNN Indonesia. Setelah menjalani ibadah puasa selama bulan Ramadan, salah satu hal yang paling ditunggu-tunggu adalah merayakan Idul Fitri bersama keluarga. Ya, momen Idul Fitri di Indonesia ini tentunya identik begitu ya dengan berbagai makanan khas yang lezat, mulai dari opor sampai rendang. Nah, bagi yang kira-kira ingin menjajal kuliner lain, berikut kami sediakan pilihan lain kuliner yang juga enak dalam segmen Ragam Kuliner berikut ini. Soal kuliner lebaran ini identik dengan opor, ketupat, dan juga rendang. Bisa dibilang setiap rumah pasti menyediakan menu itu. Nah, Ragam Kuliner kali ini akan memberikan menu alternatif lain yang gak kalah lezat dan tentunya menjadi favorit masyarakat. Mari kita icip-icip. Ini dia somai Bang Komeng yang sudah ditunggu pelanggan bahkan sebelum pedagangnya sampai di lapak. Terletak di Jalan Joglo Raya, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, lapak somai ini mulai buka sekitar pukul 4 sore sampai malam hari. Biasanya sih pukul 7 malam sudah tutup karena sudah ludes terjual. Tahun 2001 udah di sini ya? Udah di Joglo di sini. Di sekitaran sini. Nah, ini dalam sehari bisa habis berapa porsi nih Bang yang terjual Bang? Kalau hari-hari biasa mah kita nyampe, kalau Senin sampai Jumat nyampe 6.000 butir, 6.000 ginian. Satu porsi somai seharga Rp10.000 saja dengan isi 10 butir. Isiannya lengkap loh, mulai dari somai, tahu, telur, kol rebus, otak-otak hingga pangsit goreng. Ditaburi bawang goreng dan timun, penyajian ini jarang-jarang loh ada di somai yang lain, sehingga bikin tambah harum dan sensasi segar saat dikunyah. Saking ramenya, Bang Komeng harus dibantu 8 orang rekannya, supaya pesanan pembeli bisa segera disajikan. Bukan hanya dari kawasan Joglo, tak jarang pembeli dari luar Jakarta juga sengaja mampir karena penasaran dengan rasanya. Semuanya enak, lebih gurih, lebih lembut. Nah, memang kalau menurut saya pribadi semuanya enak. Belinya sudah hampir 3-4 kali karena saya rasa bumbunya beda daripada yang lain. Masih di Jakarta Barat, saya bergeser ke kawasan Duri Kepa. Di sini ada bakso yang wow, lihat antreannya. Harus datang lebih awal nih kalau mau kebagian bakso yang satu ini. Buka mulai pukul 10 pagi hingga setengah 5 sore. Bakso milik Pak Saju ini selalu ramai pembeli, terlebih di jam makan siang. Ada 3 pilihan porsi bakso.
Porsi biasa Rp15.000, porsi sedang Rp20.000, dan Rp30.000 untuk porsi jumbo. Bedanya hanya pada jumlah isian baksonya. Campurannya ialah mie bihun dan juga kuitiau yang jumlahnya tidak pelit. Baksonya ya, jadi isinya itu per porsi ada bakso halus, bakso urat sama tetelan. Cuman karena saya datangnya kesiangan, jadi gak kebagian ya tetelannya. Kayaknya harus pagi-pagi banget nih supaya kebagian, soalnya limited ini ya terbang. Dalam sehari, bakso si jangkung atau Pak Saju ini mampu menghabiskan hingga 30 kg daging sapi atau setara dengan 300 porsi bakso. Sebelum mangkal di sini, Pak Jangkung sudah sekitar 35 tahun jual bakso keliling di kawasan Jakarta Barat. Maka tak heran kalau di sini pelanggannya cukup membludak. Seger sih kalau kataku. Segar, dia punya tahu putih juga, tahu putihnya yang enak ya, bukan yang keras gitu, yang lembut dia. Baik bakso ataupun somai sama-sama menggoyang lidah nih ya. Jadi bagi yang sedang mencari pilihan lain, makanan yang enak disantap saat lebaran, Anda bisa coba mencicipi siomay Bang Komeng atau bakso si jangkung. Putih Van Foodie, Akun Coro, Jakarta. Kalau biasanya oleh-oleh identik dengan makanan, di Kota Wisata Batu, Jawa Timur, ada oleh-oleh unik, yakni bunga anggrek yang cantik-cantik. Ya, di Kampung Anggrek Dadaperjo Kota Batu ini disediakan ribuan anggrek yang bisa dibudidayakan di berbagai daerah, mulai dari daerah dataran rendah hingga dataran tinggi. Seru banget ya. Jadi biasanya kalau lebaran itu kan kita wisata ya sama keluarga, habis itu sibuk cari oleh-oleh. Nah biasanya umumnya oleh-olehnya tuh berupa jajanan makanan ya. Tapi kali ini kita punya referensi lain, ini jajanan awet nan indah alias anggrek. Sambil berwisata di kebun anggrek, yuk. Ya, khususnya untuk Anda pecinta tanaman, melihat pemandangan seperti ini tentu menjadi surga dunia. Ribuan anggrek dibudidayakan oleh tak kurang 108 petani plasma di Desa Dadaperjo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur. Di bawah binaan Dedek Setia Santoso, setiap harinya tak kurang 5 hingga 10.000 anggrek dibibitkan. Sudah dipatenkan atau sudah diregistrasikan anggrek internasional, dan nama-namanya pun unik ya. Misalnya ini namanya adalah Indonesia Merdeka, atau yang ini cantik ini Mufidah JK. Kerjasama dengan lebih 100 petani pun membuat kampung ini menjadi hamparan kebun anggrek. Pengunjung pun bisa beragrowisata dengan kendaraan ATV yang disediakan. Saya milih di sini karena varietasnya lebih banyak. Saya juga milih ke sini sama keluarga untuk berwisata. Anggrek-anggrek ini pun laris menjadi oleh-oleh dari Kota Batu. Untuk perawatannya pun ternyata tak sulit, asal bisa memilih jenis anggrek yang sesuai dengan ketinggian tempat budidayanya. Nah, misalnya kalau kita tinggal di Surabaya atau Jakarta kan dataran rendah. Nah, pemilihannya juga harus sesuai dengan karakter jenis anggreknya. Untuk perawatan berikutnya juga cukup melakukan penyiraman dan pencahayaan yang sesuai serta pemupukan untuk lebih optimal. Anggrek-anggrek ini pun biasa dikirim ke luar Pulau Jawa dengan ekspedisi. Pengiriman paling banyak diantaranya ke Kalimantan Selatan, Bali, Sumatera, dan Papua. Harga anggreknya pun beragam, dimulai dari Rp50.000. Bagaimana Anda mau mencoba oleh-oleh cantik ini? Wida Subianto, Andreas Wicaksono, Kota Batu, Jawa Timur. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain, di mana usai Kadinkes Lampung menjadi sorotan karena pamer harta, kini giliran seorang petugas sipir penjara bergaji sekitar 3 juta rupiah yang menjadi sorotan netizen. Sang sipir memamerkan hartanya berupa motor Harley hingga rumah mewah dengan fasilitas kolam renang.
akun Twitter Partai Sosmed kembali membongkar aparatur sipil negara yang flexing di media sosial. Kali ini seorang petugas sipir Lapas Raja Basa, Bandar Lampung yang menjadi sorotan. Ia adalah Dawang Delvi yang disebut-sebut memiliki motor gede Harley Davidson dan rumah mewah dengan fasilitas kolam renang. Bukan hanya itu, kehidupannya pun dibongkar oleh akun tersebut, yakni saat melaksanakan ibadah umroh bersama sang istri menggunakan pesawat kelas bisnis. Bahkan saat ini, Dawang sedang merintis bisnis baru dengan membangun sebuah rumah sakit. Padahal diketahui, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2019, gaji pokok sipir penjara di Indonesia untuk golongan 2 lulusan SMA berkisar Rp2.022.500 hingga Rp3.820.000. Jumlah ini belum termasuk tunjangan kinerja. Sementara itu dikutip dari Detik Sumut, Kepala Kanwil Kemenkumham Lampung, Sorta Delima Lumban Tobing mengatakan, Dawang telah diberi sanksi, dipindahkan ke kantor wilayah untuk dilakukan pembinaan karena flexing di media sosial. Tujuh 17 wisatawan terseret gulungan ombak di pantai selatan Sukabumi, Jawa Barat. 12 korban selamat, sementara 5 lainnya masih belum ditemukan. Informasi yang kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi segera kembali. Despicable Me di Berkah Lebaran Trans 7. Kebersamaan mempertemukan kita pada keluarga. Nyalakan kebersamaan bersama Telkomsel Siaga. Mendadak mudik pas Lebaran sampai keringetan. Aqua dulu. Indahnya silaturahmi bikin haru. Tenangkan diri dan Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air minum.